Firman yang meneguhkan tentang pemulihan. Saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang rindu untuk memulihkan kehidupan kita umat-umatnya. Dan tentu saja setiap kita juga rindu mengalami pemulihan dalam kehidupan kita. Kita rindu Tuhan mengerjakan pemulihan dalam hidup kita. Saat ini dalam hal apa saudara rindu dipulihkan? Allah sanggup memulihkan saudara, dan Allah rindu memulihkan kehidupan saudara. Di dalam video ini kita akan merenungkan ayat firman Tuhan, di mana ada 5 ayat firman Tuhan yang akan kita renungkan, yang akan meneguhkan iman kita tentang pemulihan yang Tuhan akan kerjakan terus dalam kehidupan kita. Ayat yang pertama saudara adalah dari Ulangan pasal 30 ayat 2 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Saudara, di dalam Ulangan pasal 30 ayat 2-3 ini Allah memberi janji kepada umat-umatnya, di mana Dia berkata, maka Tuhan akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Sekali lagi, Tuhan rindu memulihkan kehidupan kita. Tuhan rindu menyatakan kasih sayangnya bagi setiap kita anak-anaknya. Tuhan rindu memulihkan hidup saudara, dan Dia rindu menyatakan kasih sayangnya di dalam kehidupan saudara. Yang seringkali menghalangi Tuhan bekerja mengerjakan pemulihan dalam kehidupan umat-umatnya adalah umatnya tersebut sendiri. Dalam kehidupan orang Israel, umat Tuhan, mereka seringkali mengalami penderitaan, mengalami kesulitan, dan mereka tidak mengalami pemulihan oleh karena mereka sendiri, oleh karena perbuatan mereka, oleh karena ulah mereka sendiri, oleh karena tindakan mereka sendiri. Mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mereka mulai melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap firman Tuhan. Dan oleh karena tindakan dan perbuatan mereka tersebut, akhirnya mereka mengalami kesusahan, penderitaan, masalah, beban, dan persoalan dalam hidup mereka. Demikian juga kita saudara, seringkali kalau kita renungkan dalam kehidupan ini, seringkali penderitaan, beban, persoalan hidup yang kita alami itu oleh karena ulah kita sendiri. Dan Allah tidak mengerjakan pemulihan bukan karena Dia tidak mau, bukan karena Dia tidak rindu, bukan karena Dia tidak sanggup, tetapi oleh karena kita sendiri yang menghalangi Allah mengerjakan pemulihan dalam hidup kita. Itu sebabnya di dalam Ulangan pasal 30 ayat 2-3 ini Allah menegaskan bahwa apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang diperintahkan kepadamu, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hati berbalik, dengan segenap hati bertobat, dengan segenap hati mendengarkan suara Tuhan, maka firman Tuhan berkata, maka Tuhan akan memulihkan keadaanmu dan menyayangi engkau. Jadi bagaimana pada waktu itu sehingga umat-umatnya bisa mengalami pemulihan dari Tuhan, sehingga umat-umatnya bisa mengalami kasih sayang dari Tuhan? Firman ini menegaskan bahwa apabila kamu berbalik, ini berbicara tentang pertobatan, dan apabila kamu mendengarkan suaranya, ini berbicara tentang mengikut perintah Tuhan, mengikut kehendak Tuhan. Jadi saudara, yang Tuhan rindukan supaya Dia mengerjakan pemulihan dan menyatakan kasih sayangnya dalam hidup kita adalah bertobat, lalu ikut perintah Tuhan, dengarkan suara Tuhan. Bertobat lalu dengarkan apa yang menjadi petunjuk dan perintah Tuhan. Kalau hari ini saudara kita rindu, saya rindu, saudara rindu untuk mengalami pemulihan, mari kita bertobat saudara.
tinggalkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, tinggalkan dosa, tindakan, perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan ikut Tuhan, dengarkan suaranya. Hari-harimu jalani dengan mengikut dan melakukan kehendak Tuhan, maka saudara akan melihat pemulihan demi pemulihan Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Rindu mengalami pemulihan dari Tuhan, bertobatlah, lalu ikut Tuhan, ikut kehendak Tuhan, dengarkan suaranya yang menuntun hidupmu hari demi hari. Ayat kedua saudara adalah dari Mazmur pasal 126 ayat 1-2, demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Saudara, di dalam Mazmur 126 ini ditegaskan tentang satu peristiwa, di mana peristiwa itu dikatakan ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Artinya ketika atau pada waktu atau pada saat Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka yang akan terjadi adalah keadaan kita seperti orang bermimpi, kata firman Tuhan. Artinya ketika Tuhan melakukan pemulihan, maka saking luar biasanya, saking kagetnya, saking dahsyatnya, maka orang yang mengalami pemulihan tersebut seakan-akan tidak percaya, seperti mimpi, kata firman Tuhan. Dan dikatakan juga pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, karena pemulihan yang Tuhan kerjakan mendatangkan sukacita. Itu akan sangat menggembirakan, sehingga firman Tuhan berkata bahwa keadaan kita penuh dengan tertawa, lidah kita penuh dengan sorak-sorai. Saudara, bahkan dikatakan pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan pemulihan, perkara besar kepada orang-orang ini. Artinya saudara, orang pun akan mengakui betapa dahsyat Tuhan melakukan pemulihan dalam hidup kita. Ada waktu Tuhan akan mengerjakan pemulihan dalam hidupmu. Dan ketika Tuhan kerjakan pemulihan dalam hidupmu, maka pada waktu itu engkau seperti bermimpi. Apa yang engkau rindu dipulihkan saat ini? Dalam hal apa engkau rindu dipulihkan? Apa masalahmu yang engkau rindu dipulihkan oleh Tuhan? Apakah itu kelihatan mustahil? Apakah itu kelihatan tidak mungkin? Dengar saudara, tidak ada yang tidak mungkin. Saudara, satu saat engkau akan melihat ketika Tuhan memulihkan keadaan hidupmu, engkau akan terkaget-kaget, engkau akan seperti mimpi rasanya. Puji Tuhan saudara. Ayat ketiga tentang pemulihan dari Tuhan adalah 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga, mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Saudara, di sini kembali Tuhan memberikan janji kepada umatnya, di mana Tuhan berkata bahwa aku akan mendengar dari sorga, mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Tuhan kembali menjanjikan pemulihan, di mana Dia mau dengar doa-doa umat-umatnya. Dia mengampuni dosa umat-umatnya, serta memulihkan keadaan negeri umat-umatnya, memulihkan keadaan bangsa umat-umatnya. Itu janji firman Tuhan bagi umat-umatnya. Tapi untuk menuju ke sana dikatakan bahwa dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah Tuhan. Bagaimana supaya umat-umatnya mengalami pemulihan daripada Tuhan? Sekali lagi, yang pertama, rendahkan diri di hadapan Tuhan, hidup dalam doa dan permohonan di hadapan Tuhan, dan kemudian hidup mencari Tuhan. Kalau itu yang dilakukan umat-umatnya, maka Tuhan berjanji, ku dengar seruan mereka, ku ampuni dosa mereka, ku pulihkan negeri mereka, kata firman Tuhan. Saudara, saya percaya setiap kita juga hari ini rindu
supaya doa-doa kita didengar oleh Tuhan. Dan Tuhan berjanji untuk itu. Saya percaya setiap kita juga rindu, saudara. Dosa-dosa kita diampuni oleh Tuhan. Dan Tuhan juga berjanji untuk itu. Dan saya percaya kita juga rindu supaya Tuhan memulihkan hidup kita, memulihkan keadaan kita, memulihkan situasi hidup kita, ekonomi kita, dan sebagainya. Saya percaya setiap kita rindu mengalami pemulihan dari Tuhan. Dan kalau kita rindu mengalami pemulihan itu, Tuhan berkata, rendahkan dirimu, berdoalah, dan cari wajah Tuhan. Saudara, seringkali kita punya masalah untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, sehingga kita tidak mengalami pemulihan, sehingga doa-doa kita tidak dijawab. Kita terkadang merasa kita mampu dan kita bisa. Kita terkadang merasa bahwa dengan kekuatan kita bisa. Tetapi dengar, engkau memang harus melakukan yang terbaik, mengerjakan yang terbaik dalam hidupmu. Tapi di sisi lain engkau juga harus sadar bahwa kalau Tuhan berkata tidak, apapun yang engkau lakukan tidak akan mungkin. Apapun, usaha apapun, perjuangan apapun yang engkau lakukan tidak akan berhasil. Itu sebabnya rendahkan diri. Lalu kemudian berdoa. Seringkali kita tidak mengalami perkara-perkara besar, pemulihan dari Tuhan, karena memang kita tidak berdoa. Kita lupa untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kita lupa untuk berseru kepada Tuhan supaya Dia mengerjakan pemulihan. Dan kemudian Dia juga berkata, cari wajahnya. Seringkali orang-orang hanya mencari berkat, mencari jawaban doa, mencari mujizat, mencari kesembuhan, mencari pemulihan, dan sebagainya. Padahal kalau kita rindu mengalami semuanya itu, firman Allah berkata, cari wajahku. Karena orang yang mencari wajah Tuhan, firman Allah berkata, ku dengar doa mereka, ku pulihkan negeri mereka, ku ampuni mereka, kata firman Tuhan. Jadi saudara, mari belajar merendahkan diri, hiduplah dalam doa, carilah Tuhan, supaya saya dan saudara mengalami pemulihan demi pemulihan di dalam kehidupan kita. Ayat selanjutnya saudara, di dalam Ayub pasal 42 ayat 10, demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Saudara, kita tahu semua kisah Ayub, kisah yang sangat-sangat tragis, di mana Ayub kehilangan semua harta bendanya. Tadinya dia adalah seorang yang kaya raya, tetapi akhirnya dia bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Semuanya habis, semuanya lenyap, harta bendanya semuanya lenyap. Bahkan anak-anaknya juga semuanya waktu itu mengalami musibah dan meninggal. Dan kemudian bukan hanya harta bendanya habis, bukan hanya anak-anaknya yang hilang, lenyap, tetapi dia pun kemudian kena penyakit, saudara. Sedih dan menyedihkan sekali keadaan Ayub waktu itu. Dan tidak sampai di situ. Ketika semuanya lenyap, anak-anaknya juga lenyap, dan kemudian dia kena penyakit. Satu lagi yang bisa menolong Ayub, yang bisa menghiburkan Ayub adalah istrinya. Seharusnya istrinya ada di sana untuk memberikan kekuatan dan penghiburan, untuk meneguhkan Ayub, mendampingi Ayub dalam penyakitnya setelah sekian lama juga mengalami masalah, semuanya bangkrut. Tetapi apa yang terjadi? Istrinya tidak tahan, dan istrinya berkata, masihkah kau bertahan dengan imanmu Ayub? Dan kemudian istrinya malah mengutuki Ayub dan berkata, matilah Ayub. Bayangkan saudara, betapa sedihnya waktu itu keadaan Ayub. Semua harta benda lenyap, anak-anak meninggal semua, dia kena penyakit parah, dan istrinya juga mengutuki dia dan pergi meninggalkan dia. Tetapi, dan bukan hanya itu lagi, ada lagi saudara, datanglah sahabat-sahabat Ayub, dan semuanya sahabat-sahabatnya juga menyalahkan dia dan menyalahkan dia.
sampai pada akhirnya, sekalipun begitu menyakitkan, sekalipun sahabat-sahabatnya yang seharusnya meneguhkan dan menguatkan dia, tapi mereka pun semuanya menyalah-nyalahkan Ayub. Tapi kemudian dengan besar hati Ayub kembali mulai berdoa bagi sahabat-sahabatnya. Dan firman Allah ini berkata bahwa dan Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Tuhan memulihkan Ayub setelah dia bisa berbesar hati untuk berdoa bagi sahabat-sahabatnya. Saudara, hari ini bagaimana dengan saudara? Apakah saudara mampu berdoa bagi orang-orang yang menyakitimu? Apakah saudara mampu berdoa bagi orang-orang yang memperlakukan engkau tidak adil? Ayub, itu yang dia lakukan sehingga Tuhan mengerjakan pemulihan. Mari saudara, belajar mengampuni orang lain, belajar mendoakan orang-orang lain, bahkan orang-orang yang menyakiti saudara, maka engkau akan mengalami pemulihan dari Tuhan. Ayat terakhir saudara adalah Kisah pasal 1 ayat 6-7. Demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi ini konteksnya saudara. Waktu itu Yesus bersama dengan murid-muridnya setelah dia bangkit, dan setelah tiba waktunya sebentar lagi dia akan naik ke sorga. Murid-muridnya memohon kepada dia, maukah engkau memulihkan keadaan Israel? Dan yang menjadi jawaban Yesus ketika murid-muridnya meminta pemulihan adalah Tuhan berkata, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya. Artinya ada masa dan waktu. Dia berkata, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Allah sendiri, Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi ada masa, ada waktu yang sudah ditetapkan oleh Bapa untuk mengerjakan pemulihan. Jadi Yesus mau bilang bahwa akan ada waktunya. Tunggulah waktu Tuhan. Tuhan pasti memulihkan. Itu yang kita bisa renungkan di sini saudara, bahwa dalam kehidupan kita juga Tuhan pasti akan memulihkan. Akan ada waktunya, akan tiba waktunya Tuhan memulihkan. Sekalipun hari ini begitu berat bebanmu, begitu berat persoalan hidupmu, saudara, teruslah melangkah bersama dengan Tuhan. Karena akan tiba waktunya, Bapa akan memulihkan kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan tentang pemulihan yang Tuhan kerjakan. Kita telah merenungkan 5 ayat firman Tuhan yang dahsyat dan luar biasa tentang pemulihan yang Tuhan kerjakan. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan iman kita saudara. Percaya Tuhan pasti memulihkan kehidupan kita. Tuhan kiranya memberkati kita. Amin.